Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدها ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh surah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita selalu menjadi istiqomah di dalam menjalankan ibadah Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kajian fikih awak. Petang awak masih melanjutkan masalah najis. Karena syarat dari salat awak itu suci badan awak, pakaian awak, tapi awak dari najis. Nama-namanya dan najis Allah. Sebagian petanglah kita bahas. Mulai dari mazi, ciri, basuh tinja, jamban, mazi, wadi dan darah. Kini masuk aja lain wakaihin, yaitu nanah. Nanah. Kia. Berapa pakai itu? Kia itu arti nanah arti itu. Maka kalau dia pakai itu fakih. Fakih itu arti orang yang paham. Kia, boleh kia. Kia itu arti nanah itu. Kaihun nanah. Jadi calai yang najis itu adalah nanah. Li'annahu damun mustahilun. Ba'amu ko najis nanahko, dek karano nanahko tadi adalah darah yang sudah mengalami perubahan. Darah lah berubah. Nanah. Wasadidun. Darah nanah mana? Atau darah nanah. Wahuwa ma'un rakikun yukhalituhu damun. Yaitu cairan yang laba campur di darah. Cairan air yang laba campur di darah. Itu najis itu. Nanah. Kalau nanah kan ada warna-warna atau kebiru-biruan nanah, kuning, putih. Nanah lah. Tanyalah lah ke dokter, kau nanah nak ke dokter? Yo, itu najis. Jadi iko hal-hal yang perlu menjadi perhatian awak. Karena di dalam salat tentu diri awak harus bersih, harus suci. Tentu neyo sehat mana, sehat bersih tubuh awak. Wa kadza ma'u jarhin, takatu pulo, yaitunya dan samu jo iya nanah itu tadi adalah ayya luko, kemudian ayya bisul, ayya korean, ayya karak korean kada atau inta gayara jika nyo berubah iya itu tadi ayya luko, ayya bisul, ayya korean jika nyo berubah itu nyo najis.
Wa illa fama'uha tahirun. Kalau nyo nak berubah ianya suci. Jadi air luko kalau nak berubah air itu suci. Tapi kok nyo berubah nyo najis. Ini para lulu matu awak tahu punya pengetahuan awak tarang lo matu menceliak. Tuda air koreng air apa? Koreng kok kada so. Jadriyin wa naftin. Nah, itu dong bahagian dari nanah itu. Jadi nanah adalah termasuk najis karena nanah kau tadi adalah darah lah berubah, lah mengalami proses perubahan. Termasuk juga adalah darah banana. Lah bercampur iya cairan itu lah bercampur juga darah. Takatulah iya luko, takatulah iya bisu. Aye karak kada intagayara syaratnya kalau aye karak kada tadi aye bisu tadi aye luko tadi intagayara jika dia berubah makanya najis. Wa illa kalau seandainya tidak berubah tahirun aye itu adalah suci. Aye luko itu tadi. Jadi ada kriteria, ada ketentuannya kalau dia berubah. Selanjutnya selain waqai ma'idatin, yaitu muntah yang dari parui. Muntah itu mengelayak dari parui itu, naik itu dari parui. Maka itu adalah najis lo tuh. Muntah waktu dari parui. Wa illam yataghayyar, walaupun itu tidak berubah benar. Tapi muntah itu dari parui, walaupun tidak berubah benar. Aye ini keluar nak berubah dia tapi dari parui mengalayau dari parui aku nak aye keluar keluar muntah dari parui itu adalah najis karena dia lah bercampur di dalam parui. Apa itu muntah dari parui itu tadi? Di belum undangan definisi batasannya. Wa huwa raji'u ba'dal wusuli lil ma'idati walau ma'an, yaitunya makanan yang keluar setelah sampai ke dalam parui keluar yang muncul walaupun yang keluar tu iya benar itu nak muntah dari parui lah sampai ke parui itu apa sensor tu sampai ke parui itu. Nah kalau terasa itu sampai ke parui awak sampai kemudian kalau muntah tu you dari parui kau rasa iya itu nak muntah tu tadi itu yang masuk kategori najis. Jadi kalau keluar muntah awak tu tadi dan dari parut itu najis tu. Dah dikuduk leh muntah awak tu. Aku masih lama aku dua. Itulah najis tu. Kalau lah masuk dalam parut awak. Kau ada itu contohnya yang masuk tu kalau tak dulu bantu dia. Tak boleh tidak. Itu najis. Walaupun yang keluar tu bana air je tu tapi nyo lama lah dari lah istilahnya lah masuk ke paru keluar lah balik najis. Amma raji'u ba'da qabla al-wusuli ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najisan wala mutanajjisan. Kalau nang keluar muntah waktu tadi sesuatu yang keluar dari mulut awak sebelum sampai ke dalam paru awak. Lo keluar tapi belum sampai ke paru awak. Mau yakin atau tidak ragu waktu yakin tapi belum keluar lagi belum sampai ke paru awak lagi semua kongan itu tidak najis tidak nang keluar itu adalah tidak najis dan dia bukanlah benda kena najis karena sampaikan fala yakunu najisan berarti tidak masuk najis tidak kemudian wala mutanajjisan tidak lo benda yang kena najis. Aku dulu lihat dari aku aja baru sampai ke paru jadi ukuran itu adalah lah masuk ke paru atau lun. Kalau lah masuk sampai ke paru awak itu jadi najis. Kalau lun sampai lain itu tidak najis loh dan dianggap lo indak kena najis loh. Itu dia tuh. Jadi harus nurut tuh kalau lun sampai ke paru lain nak bawa.
khilafan lil kufal. Itu berbeda halnya dengan kufal. Ada ulama yang kufal namanya itu lain loh deh. Tapi orang menceliak kalau di kufal kok sesuatu yang keluar dari makanan sebelum sampai tetap juga najis dia. Kalau menurut kufal, ulama kufal, pokoknya lah masuk dalam muncung atau walaupun lah keluar tu lihat itu tu lah mutanajis semua itu. Walaupun sampai benar kalau parui lain tapi lah keluar lah masuk tu keluar lihat muncung waktu lah najis tu mutanajis benda kanai najis tu kecil kufal. Tapi tadi kan penjelasan secara umum menurut ulama yang menulis kitabku adalah tidak najis, tidak pula benda yang kena najis. Wa afta syekhuna, syekh kita imam yang ulama dari yang menulis kitabku tadi berpendapat berfatwa sesungguhnya anak bayi an-nasabiyya idza butulia bitatabu'il fai'i apabila dia punya penyakit sakit penyakit itu adalah berturi-turi mutah dia turi ufiya an thadi ummihi dakhili fi faihi itu dimaafkan tidak dianggap najis dok kalau seandainya mutah itu tadi karena ke 2 puting susu ibunya kemudian masuk ke dalam muncungnya mutah tu sampai ke penting susu induk itu kan yang minum susu tu masuk ke dalam paru itu dimaafkan itu ada cara itu kan namanya tetap undang-undangan tadi adalah darurat itu dimaafkan kalau seandainya mutah anakku tadi lah penyakit itu kan tu balik mutah tersambung ke susu induk dia akan minum dia akan menyusu itu dimaafkan karena itulah penyakit kemudian kondisinya lah darurat. Lain halnya kalau seandainya sesuatu itu tadi muntah itu tadi karena lewat mangan atau maidu anak itu tadi di dua anak atau malakok kemunculnya indah dek karena penyakit muntah nama tutur itu tadi doh. Tapi kalau anakku penyakit muntah betul itu dia tahu muntah taruh dia itu diberikan maaf. Tapi kalau dia karena sayangnya di dua je nak suka masih juga tahu pangan betul malakok kemunculnya. Kalau itu namanya tidak maafu anhu tu tidak dimaafkan doh. Tu wajib membasuh itu. Tak dimaafkan tu basuh dulu dibersihkan dulu. Lah, berarti lebaran tadi tu tambah celai nanah je tu muntah nan sampai ke parui. Istilah muntah yang berasal dari parui. Nang kategori celai, nang selanjutnya, kategori lah banyak daripada mana. Selanjutnya adalah yang anu celai adalah wakamaratin dan ampadu tu najis lah tu. Kalau baru menceli ampadu ayam baru ampadu kambing kan iya ampadu jawi dulu lah ya ayamnya tu celi atau ampadu nah dorang ayo banyak lo ilmu anu kan harus perhatian lah wak kami ini terkait dengan hukum-hukum fikih. Kemudian dia nampak lampu nak tak perhatian awak malam awak nak nampak awak jawi je kambing itu sudah dah biar itu daging yang makannya nampak ampadu celai tu najis lo tu ampadu dan susu hewan yang indah dimakan. Susu hewan yang indah dimakan. Susu hewan yang indah dimakan tu susu babi. Itu tu najis lah tu. Kecuali susu adami. Itu nak najis tu doh.
Adapun mani, sperma, nah, sperma itu adalah suci. Sperma itu suci itu. Berbeda khilafan li Malik. Nah, lain halnya dengan Malik. Kalau menurut Imam mazhab Syafi'i, mani itu suci, sperma itu suci. Kalau nggak suci itu anu deh. Mbaklah coba kalau jadi ulang memang. Jadi mani itu adalah suci. Selanjutnya, mani itu suci daripada setiap hewan. Sperma satu hewan itu suci. Barang selain anjing di babi dan barang teranak keduanya, sperma anjing, sperma babi dan barang teranak keduanya itu adalah najis. Nah, itu kalau anjing babi sperma itu najis tuh. Adapun sperma anak Adam, maka karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah itu tertempel sperma di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, pakai baju Rasulullah setempel lalaki sperma, kemudian salat Nabi pakai baju itu. Adapun sperma selainnya, maka semuanya dia sholat sampai akan hewan itu adalah suci. Nah, jadi dan sperma yang nempel ke pakaian itu adalah tidak najis dong. Tapi kalau mazi yang kebatang kalau wakaji mazi mah, lawakaji lawadi dan mazi ko tadi adalah cairan yang keluar ketika bersyahwat mencari orang dindua, takatolo lain dindua, itu namanya najis deh. Kalau dan wadi petang, nyo bakarajo bare ngana, pancangan itu najis deh. Tapi sebenarnya najis deh. Kau mau lihat di dalamnya, di dalamnya ada penjelasan, ada dikutip lo hadis. Pernah tertempel di baju Nabi, kemudian salat. Jadi disebutkan yang sperma itu tadi adalah suci. Yaitu itu penjelasan di dalam bab. Dan kemudian begitu pula cek lain, nan indak najis itu adalah wakaza balghamin ghairi ma'idatin. Masuk suci lo kok semisal mani, yaitunya ayat dahak yang dari ayat dahak nan tidak berasal dari parwi lo. Dahak badahak nan tidak lo dari dasar parwi. Tadi mutah, kalau mutah yang dari parwi itu adalah najis. Nan tidak najis lo jelek adalah dahak nan kalwa indak dari parwi. Itu suci lo tuh, sama lo seperti mani tadi deh. Kota tempel dahak tu ke baju awak, berdahak orang pada batu dahak karena baju dang. Itu dah najis tu dah. Berbeda halnya dengan dahak yang dari paru itu tadi. Kalau dari paru itu kalayaan dari paru itu itu namanya adalah najis. Jadi dahak yang indah dari paru, sumbernya itu dahak itu dari kapalo atau dari dado. Berarti dulu dahak dari kapalo. Ya dahak yang sumbernya dari kapalo atau dahak yang sumbernya dari dado itu tidak najis. Tapi kalau dari parui maka itu adalah najis. Nah, sama jumlah tadi. Nah, yuk sampai ke dahak ya kerja kadang-kadang kan atau ada. Pada hak waktu karena baju itu nak najis dah. Tapi kalau seandainya dah haknya tadi dari kapalo itu dado. Dan selanjutnya takatu pula nak najis lah celai adalah air yang mengalir dari mulut orang lalok. Itu melili selera bari. Melele selera bari walaupun nat walaupun busuk walaupun kunyang. Sepanjang air selera barih itu tadi indak dari parwi dah.
tetapnya selera bari anu tu kan nak dari pari itu tu nak. Dari muncul ni, patah-patahnya panu, lungguk-lungguknya muncul tadi. Awak ni kadang-kadang nak tahu dah sarang solat tu, apalagi hari Jumaat mak aku aja tetanggunya kepala alam mencoro aja. Tapi acok ketikanya mencoro tu, alam sang tak jago orang beli tu. Oh, tak jago. Lagi lek apa? Ngilek. Itu tak najis tu dah. Nah, sepanjangnya nak bersumber dari pari tak najis tu dah. Najis tu telah payah lah ada. Kadang lalu tapi betul terletak di lepek sembahyang tentu dua lah. Lah, tu lah. Jadi kalau ia tekak tu keadaannya, kalau ia dari parwi kecuali orang nak sakit mau kalau ia mau itu dia dua terus tu fayuq fa'anhu dimaafkan. Wa in kasra walaupun selain bari itu banyak. Kalau lah itu lu penyakit ya. Atau kecil ni doktor kalau penyakit nama kau dah bisa rubik kalau lain. Penyakit dekat kau alami lili tadi bercucur tadi lu mengalai tetap teh je liu itu tadi kalau aja yakin ke jadi sarang anu aja cegak aja ni mana ngara ceramah amel lu aja yakin tadi bercucur walaupun banyak fayuq fa'anhu kalau yang penyakit dekat itu dimaafkan dah lah atau bocor lagi ngomong penjelasan di dalamnya banyak penjelasannya. Selanjutnya celai kama timbang itu maktuf atau balgham. Berarti selanjutnya nindak lo celai nindak najis lo celai adalah sesuatu cairan farats artinya ada air yang basah dari kemaluan perempuan farats yang menurut al-asah apa tu air putih yang di tengah-tengah antara mazi dan paluh yang keluar dari dalam faratsnya perempuan iaitunya yang tidak wajib membasuhnya nama itu ibu apa nyaki itu dulu ibu kalau seandainya ada air dari kemaluannya tu keluar basah cair dia berada di antara mazi dan keringat dia bukan mazi dan bukanlah keringat tak wajib dah membasuh itu adalah termasuk kategori tak najis tu. Berbeda halnya barang yang keluar dari sesuatu yang wajib membasuhnya. Fa'innahu tahirun. Sesungguhnya hal demikian itu adalah suci secara qat'i. Itu suci itu secara qat'i. Qat'i itu adalah la final, la kesepakatan bersama tu secara nyata bahwa hal demikian itu adalah suci. Ibu dan ayah dan keluar dari kemaluan ibu yang antara mazi jo paluh indak mazi indak lo paluh yang keluar dari dalam faratsnya itu yang tidak wajib membasuhnya. Berbeda hanya barang daripada yang wajib membasuhnya. Hal demikian itu adalah suci. Kalau wama yakhruju min wara'i batinil farji, kalau barang yang keluar dari belakang dalam faratsnya, sesungguhnya itu adalah najis secara qat'i. Kalau dari dalam, keluar dari dalam itu tidak najis tu. Tapi kalau barang yang keluar di belakang, wara' di belakang dalam farats perempuan itu adalah najis. Intinya adalah seperti setiap sesuatu yang keluar dari dalam, sama seperti yang keluar dari dalam, dan seperti air yang keluar beserta anak dan sebelumnya anak, itu tidak najis terus.
Air ketuban. Barang keluar seperti air yang keluar beserta anak. Apa itu ibu? Air ketuban yang keluar beserta anak. Fa'innahu najis. Maka setiap sesuatu yang keluar dari dalam itu adalah najis, barang selain telur dan anak. Kalau sesuatu yang keluar dari dalam faradnya perempuan itu pada dasarnya adalah najis, kecuali tidak najis itu adalah talu anak. Sesungguhnya kadunya adalah suci. Oh, nak perempuan dia risiko kalau pokoknya dari farad termasuk hewannya. Nama talu itu hewan ya nak. Manusia tu dapat talu dong. Kalau talu sama anak tu adalah suci tu. Keduanya suci itu, anak suci, talu ada dari hewan tu adalah suci. Dan seperti air yang keluar beserta anak. Air keluar beserta anak sesungguhnya itu adalah najis. Atau contohnya tu ibu, air yang keluar beserta anak. Ia ketuban tu. Atau air yang keluar sebelum anak lahir. Ia ketuban tu. Ketuban. Apa pak tahu ia ketuban tu? Awak tak lagi tak sebut orang ketuban. Ketuban tu kecil pakai pintu lah, pintu sekian, lah buka sekian. Tak kata je nama kawanan. Tapi lain merasuan mana mengetahui informasi itu. Walafar, tidak ada perbedaan antara terpisahnya anak itu tadi yang keluar itu tadi, dan tiada terpisah atau tidak terpisah. Tidak ada perbedaannya dah menurut pendapat yang mu'tamad. Wa qala ba'duhum al-farqu baina rubut ratubati tahirati wa najasati tisalu wal infisal. Ada sebagian ulama berpendapat memang ada perbedaan antara yang basah, yang suci dan najis itu terletak berpisah atau tidaknya. Kalau nyoba pisah, tak pisah barang yang keluar tadi, maka di dalam kitab kifayah dari imam menyebutkan bahwa sesuatu itu adalah najis. Kalau nyo tak pisah itu najis, tapi kalau nyo mengiring-iringi tak ada. Nah, di situ letaknya. Jadi kau menentukan najis atau tidak yang keluar dari farji itu farad itu dilihat dari pisah nak sesuatu yang keluar itu atau tidak. Kalau nyoba pisah di dalam kitab kifayah dari imam itu disebutkan itu adalah najis. Selanjutnya wala yajibu ghaslu zakaril mujami'i, tidak wajib membasuh zakar orang berjima. Batu. Tidak wajib membasuh zakar orang berjima daripada pasangan suci itu najis. Tidak wajib membasuh itu. Zakar kemaluan laki-laki tidak wajib membasuh zakar orang berjima dan talua. Tidaklah wajib basuh talua itu terus. Tidaklah wajib celai membasuh anak. Anak ketika lahir itu mandi. Membasuh. Dilap ya. Tak kata dulu talua. Takatu bulu zakar. Wa afta syekhuna, syekh kita berfatwa maaf daripada nambasah yang wasir, basuh itu wasir, penyakit wasir jelek kan? Penyakit apa wasir. Pendapat ulama kita menyebutkan bahwa yang basah dari wasir itu dimaafkan karena penyakit demikian. Ambayan wasir itu. Jadi kalau wasir itu tadi
Kau ada nang basah takatu, keluar takatu tadi diberikan maafu anhu tu, diberikan maaf dek karena dasarnya adalah dek karena penyakit. Dek penyakit go diberikan semacam keringanan atau dispensasi. Kalau lah sakit itu agaknya lah payah awak mengantisipasinya. Itu dasarnya. Lah itu beberapa hal yang terkait dengan najis. Masih panjangnya bre. Najis jo indak banajis. Ada pertanyaan? Ada naragu awak dari kajian awak kau. Nah, jadi kalau awak di dalam sholat, tentu syaratnya itu adalah suci di badan awak, suci pakaian awak, suci tampil sholat awak dari najis. Nah, mana najis? Atau tadilah disebut mana tidak najis? Atau tadilah kita jelaskan. Semoga awak beribadah barasiah kalaulah barasiah segala amal ibadah kita secara prosedur, secara syarat lah awak penuhi, awak hindari dari sesuatu yang membuat salat awak tidak sah, yaitu menghindar awak dari najis. Kalau di luar salat tidak wajib ya, kalau najis seperti lah. Tapi kalau dalam salat yo harus suci dari najis. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.